AMS TV Channel menjadi partner strategik dari Perkumpulan Menopause Indonesia. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus jujur bahwa ini belum pernah terjadi kan. Dan kita berharap memang betul-betul terjadi dan berkesinambungan. Artinya segala mungkin problem, kalau saya yakin bukan hanya persoalan menopause saja nantinya, tapi segala sesuatu yang berhubungan kesehatan. Karena saya cermati bahwa AMS TV Channel ini terutamanya adalah hal-hal yang menyangkut kesehatan atau promosi kesehatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Hai pemirsa, kembali lagi bersama Dr. Ahmad Mediana dalam AMS TV Channel. Sharing is caring with me. Pada kesempatan ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa bersama dengan orang nomor 1 tentang menopause di Asia Pasifik. Not only in Indonesia, tapi di Asia Pasifik. Bersama Profesor Dr. Fidel Ghani Siregar. Prof, apa kabar Prof? Kira-kira? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Ini acaranya luar biasa nih Prof ya. Menurut Prof, kenapa ini sampai acara yang sedemikian besar ini dilakukan di Indonesia dan dampaknya apa kira-kira terhadap masyarakat Indonesia ini Prof? Ya, terima kasih Dr. Ahmad Mediana. Kita sama-sama tahu bahwa Asia Pacific Menopause Federation ini adalah kumpulan dari beberapa negara. Saat ini ada 15 negara yang tergabung, yang resmi menyatakan menjadi bagian dari Asia Pacific Menopause Federation ini. Kita adalah termasuk founding di APMF. Namun setelah APMF yang ke-9, ya, setiap kepengurusan itu ada 2 tahun, berarti 18 tahun baru kita menjadi host. Artinya ketika kita menjadi host maka presidennya adalah Ketua Perkumpulan Menopause Indonesia saat itu, saya. Apa untungnya buat kita adalah bahwa supaya jadi promosi negara kita, NKRI ini adalah negara yang peduli tentang kesehatan perempuan, terutama yang usia lanjut. Dari mana buktinya? Bahwa kita sering atau selalu tampil untuk menampilkan semua penelitian-penelitian kita atau menjadi pembicara di tingkat nasional maupun tingkat internasional segala sesuatu yang berhubungan dengan menopause. Nah, saat ini tingkat internasional regional Asia Pasifik. Kebetulan kita yang menjadi presidennya. Apa dampaknya lagi buat kita adalah bahwa kita lebih dikenal. Terus terang aja, mungkin orang sementara ini lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Padahal Bali itu adalah bagian dari Republik Indonesia. Nah, dengan adanya APMF dan dengan adanya kita sebagai presiden dan sebagai tuan rumah, maka mereka akan paham, oh ini Indonesia, oh ini negara yang peduli terhadap kesehatan perempuan. Dan efeknya lagi ke dalam buat kita adalah dengan kita undang tokoh-tokoh dari International Menopause Society yang saat ini hadir juga bersama kita. Seluruh dunia kelihatannya hadir ya, Bro? Dunia. Jadi International Menopause itu adalah satu-satunya organisasi yang menjadi top referral untuk organisasi menopause sedunia. Jadi kita saat ini mengundang past presiden, presidennya saat ini dan presidennya akan datang beserta seluruh anggota-anggota komisinya untuk hadir di sini menjadi pembicara, menyumbangkan pikiran mereka tentang segala sesuatu mengenai perempuan menopause. Di samping juga para pakar dan konsil yang ada di wilayah Asia Pasifik. Jadi, ya kongres kali ini mungkin luar biasa. Dari beberapa kongres yang kita lihat bahwa belum pernah rasanya sebanyak ini anggota International Menopause Society untuk hadir. Belum pernah ya? Dari segala negara yang menjadi pengurus IMS dan dari semua pengurus, kalau saya lihat hanya 2 orang yang nggak bisa datang. Itu pun satu berasal dari Israel dan satu lagi last minute dia kena COVID-19. Wow, jadi luar biasa ini Profnya. Jadi menurut Prof kira-kira kenapa sampai mereka datang sedemikian banyak rombongan itu? Apakah karena Balinya ini
atau karena memang dipandang Indonesia ini memang sangat perlu ini Ibu menopause? Ya, kita tidak menampik bahwa Bali punya daya tarik tersendiri, terutama untuk objek wisata. Tetapi kita ingat ketika di Lisbon, kita datangi mereka satu persatu dan mengundang mereka untuk hadir. Hampir seluruhnya menyatakan, iya, saya siap hadir. Artinya, satu lagi dia memandang bahwa Indonesia adalah negara yang dipandang perlu untuk aktif dan tampil dalam rangka mengawasin atau mempromosi kesehatan perempuan usia lanjut di sekitar wilayah Pasifik selain di negaranya sendiri. Seperti Dr. Ahmad Mediana tahu kan, selain Presiden Asia Pacific Menopause Federation, saat ini juga kita atau saya adalah sebagai co-chair dari Council of Affiliated Menopause Society, CAMS, yang notabene adalah bagian dari IMS yang mengurus asosiasi atau perkumpulan menopause di seluruh dunia. Ketuanya saat ini adalah Duru Shah dari India, dan dia punya co-chair saat ini. Selain saya sebagai Presiden APMF dan co-chair untuk wilayah Asia Pasifik, satunya lagi adalah Antonio Cano dari Valencia, Spanyol. Oke. Prof, ini mengingat Indonesia besar sekali kan penduduknya ini, apakah memang mereka juga sudah mengidentifikasi ya, kita katanya Indonesia sekarang akan menjadi negara menua ya, kita aging countries, sementara kita lagi sibuk dengan stunting gitu. Nah, apakah masalah-masalah geriatrik ini memang harusnya udah dimulai dari masalah-masalah menopause ini dipersiapkannya atau bagaimana kira-kira Pak? Ya, stunting memang masih masalah di negara kita. Tetapi jangan lupa bahwa life expectancy, angka harapan hidup perempuan Indonesia terutama semakin lama semakin tinggi. Artinya kalau kita ambil rata-rata usia menopause adalah 50-51 tahun, angka harapan hidup perempuan Indonesia sekitar 73 tahun. Jadi ada masa 23 tahun dia berada dalam kondisi menopause. 23 tahun? Yap. Oh. Dalam keadaan kondisi menopause dengan berbagai keluhan-keluhan yang mungkin terjadi. Dan keluhan-keluhan tentang menopause ini tentu untuk Indonesia sangat-sangat berbeda dengan negara lain, katakanlah Inggris yang negara maju, Amerika negara maju, atau negara-negara Eropa. Karena ternyata ras sangat berpengaruh untuk keluhan-keluhan menopause seperti yang kita lihat belakangan. Iklim juga pengaruh nggak, Prof? Iklim, tapi yang paling nyata itu adalah ras. Oke. Belakangan ini kita suka dengar dengan istilah anti-aging dan segala macam, dan luar biasa ini dagangan tanda kutip gitu. Misalnya kita tahu ada stem cell, ada peeling, ada segala macam. Bagaimana ini kita memberitahukan yang sebenarnya harus terjadi di menopause ini? Apakah kita akan mendorong mereka ke arah mempergunakan teknologi canggih atau kita informasikan ke mereka menopause yang benar? Ya. Gimana, Prof? Jadi dalam perkembangan dunia nyata sekarang ini, kedua-duanya harus kita manfaatkan. Yang pertama, tentu kita harus menjelaskan, menerangkan bahwa kenapa terjadi menopause. Ilmu atau basic ilmu yang ada di situ tentu harus kita jelaskan bahwa menopause ini sesuatu yang terjadi. Kalau itu alamiah tentu alhamdulillah seorang ibu rata-rata kan menopause itu di usia 50 sampai 51 tahun. Kita harus jelaskan sedemikian rupa bahwa dasar dari terjadinya menopause ini adalah karena degenerasi dari ovarium akibat penuaan dan kurangnya hormon estrogen. Nah, tentu ada hal-hal yang saat ini berkembang, terapi laser atau terapi krim dan lain sebagainya. Apakah ini bermanfaat untuk seorang perempuan menopause? Tentu sangat bermanfaat. Tetapi kita jangan lupa, seperti membangun sebuah rumah, maka yang perlu kita kuatkan adalah fondasinya. Artinya basic dari menopause ini apa? Bahwa dia terutamanya adalah kekurangan hormon estrogen. Nah, ketika seorang perempuan mengeluh sesuatu yang berhubungan dengan menopausenya, maka basicnya dulu harus kita atasi, ya, estrogen dan lain sebagainya. Barulah kemudian suasana atau alat-alat yang modern tadi kita terima.
Artinya kita berikan estrogen dan kita mungkin lakukan terapi laser dan lain sebagainya untuk mengencangkan kulit kah, apakah menghaluskan kulit segala macam. Jadi kedua-duanya boleh kita manfaatkan. Jadi kalau menurut Prof, dengan katakanlah kita sedikit bicara bisnis ini Prof, kira-kira gitu ya. Apakah, maksud saya, apakah kita pantas atau tidak pantas, legal atau tidak legal gitu. Seperti kita memanfaatkan usia-usia seperti ini. Mereka kan di saat ini lagi posisinya jadi direktur atau lagi manajer atau lagi punya kemampuan eksekusi gitu. Bagaimana kalau didirikan sebuah klinik menopause gitu? Kira-kira itu akan bermanfaat nggak kira-kira, Prof? Iya. Coba kita bayangkan, mungkin ya, kita adalah salah satu negara yang pernah dipimpin oleh seorang presiden yang menopause, barangkali ya, kalau memang saat itu sudah terjadi menopause. Nah, kita akan mendirikan klinik menopause. Kira-kira bermanfaat nggak? Wah, tentu sangat-sangat bermanfaat. Artinya setiap ibu yang mengalami menopause atau sudah mengalami keluhan-keluhan tentang menopause ini, jadi tahu maunya kemana. Kalau selama ini kan kenapa pengobatannya ya kalau kita katakan kok seperti rancu ya, karena dia nggak tahu mau kemana nih. Jika kita bikin satu klinik menopause, oke, dia udah pasti tahu, oh, saya orang perempuan menopause. Sebelum mungkin kita lakukan konseling, mungkin dia pun sudah merasa, mungkin saya harusnya ke klinik menopause. Di situ dulu saya, baru mungkin dari sini akan ada jalan kalau memang nggak bisa selesai di klinik menopause. Nah, perempuan menopause itu kan nggak ada bukan hanya di satu tempat, macam-macam. Jadi artinya semua tempat yang ada perempuannya kemungkinannya terjadi menopause. Maka klinik menopause tadi sebaiknya memang berada di hampir tiap-tiap tempat lah di NKRI ini. Kalau memang kita cinta NKRI ini, tentu kita akan mengembangkan tiap provinsi. Paling nggak setiap cabang yang ada perkumpulan menopause Indonesianya, setiap cabang. Paling bagus lagi mungkin nggak semua cabang itu adalah provinsi. Paling bagus lagi ya setiap provinsi. Oke. Jadi sebagai seorang profesor, apalagi kepala atau ketua dari APMF ya Prof ya, Asia Pasifik di Indonesia ini, Prof melihat nggak ada sesuatu yang cukup lebar ya antara ilmu yang luar biasa ini dengan masyarakat yang tidak nyaris tidak tahu. Tapi kan sekarang juga ada browsing yang luar biasa nih Prof ya. Gimana Prof idenya untuk mendekatkan ilmu yang luar biasa ini dengan masyarakat? Kira-kira idenya apa Prof? Ya, kalau kita lihat memang awalnya cukup lebar ya. Seperti Dr. Ahmad Mediana katakan tadi, hampir banyak sekali persentasi perempuan-perempuan menopause yang nggak ngerti bahwa dia sebenarnya sedang menopause. Kalau ada keluhan, bahwa keluhannya itu berhubungan dengan menopause. Nah, tentu dengan adanya ya katakan semacam podcast atau promosi kesehatan yang sering kita lakukan. Sekarang barang seperti ini bukan barang yang aneh lagi. Jadi ibu-ibu di mana-mana, saya pikir di kampung pun bisa lihat YouTube dan lain sebagainya, Instagram. Nah, ketika ada misalkan stasiun TV lah atau TV swasta atau TV apapun itu yang tujuannya untuk mempromosikan tentang kesehatan, bagi saya itu merupakan amal jariah yang luar biasa untuk yang memiliki. Kenapa? Karena ibu-ibu jadi paham, dia nggak perlu mencari-cari apa segala macam, cukup melihat YouTube, atau anaknya mungkin ibunya punya keluhan yang menopause tentang bla bla bla, dia lihat di YouTube, ini yang terjadi, mungkin ini bisa mama untuk perhatikan atau lihat, dan mungkin bisa menjadi pengetahuan. Artinya tidak mencari-cari, tidak meraba-raba. Jadi kita butuh memang sesuatu yang bisa menyampaikan. Ya, kalau zaman dulu mungkin ya dengar radio tanpa melihat, dan tentu kan lebih bagus kita mendengar dan melihat. Salah satunya ya TV. Jadi kalau menurut Prof ini ya, AMS TV Channel ini, kira-kira kalau menjadi partnernya dari perkumpulan menopause ini, gimana Prof kira-kira? AMS TV Channel menjadi partner strategik dari perkumpulan menopause Indonesia. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus jujur bahwa ini belum pernah terjadi kan. Dan kita berharap memang betul-betul terjadi, dan
berkesinambungan. Artinya segala mungkin problem, kalau saya yakin bukan hanya persoalan menopause saja nantinya, tapi segala sesuatu yang berhubungan kesehatan. Karena saya cermati bahwa AMS TV channel ini terutamanya adalah hal-hal yang menyangkut kesehatan atau promosi kesehatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau orang menyatakan mungkin, nah itu kan hanya sekedar bisnis. Saya nggak memandangnya seperti itu. Karena mungkin nggak begitu banyak keuntungan yang didapat dari AMS TV channel, saya nggak tahu. Tetapi alangkah lebih banyaknya orang-orang yang mendapat keuntungan, pengetahuan atau lain sebagainya dari adanya tampilnya TV itu. Baik, terima kasih nih Prof. Sebelum kita bubaran nih Prof ya, ada nggak kira-kira take home message lah ya Prof untuk kita orang awam di masyarakat ini kira-kira? Ya, kita sebagai NKRI yang semakin lama semakin kuat dan semakin lama semakin hebat, harus bisa menerima hal-hal yang baru yang insya Allah bermanfaat untuk terutama kesehatan ya, terutama kesehatan anak-anak bangsa kita ini, termasuk kesehatan perempuan dan termasuk kesehatan perempuan usia lanjut. Karena life expectancy dari perempuan-perempuan Indonesia itu semakin tinggi. Maka kita harus semakin peduli sama orang-orang usia lanjut. Jangan kita abaikan ini. Oke, kita bicara tentang stunting dan take good care of stunting. Tetapi jangan kita mengabaikan orang-orang yang tua. Kalau kita nggak mau kualat, dikatakan kualat ya. Karena tidak peduli dengan kesehatan perempuan-perempuan yang tua. Itu kira-kira, Mas. Baik, luar biasa nih. Permisa, pada kesempatan kita hari ini bersama Profesor Dr. Fidel, kita membicarakan tentang menopause. Take home message yang paling kita harus garis bawahi adalah jangan menterbengkalaikan orang tua, lansia dan segala macam. Pemirsa sekali lagi mohon dukungan. Ini program yang luar biasa. Tanpa dukungan dari bapak-bapak atau ibu-ibu utama ini, kita tidak akan banyak berarti. Oke, AMS TV channel, sharing is caring with me. Like and subscribe.